Selamat malam pemirsa setia Dhamma TV. Senang sekali kami Talkshow Dialog Khusus kembali hadir, dan topik kita kali ini adalah tentang masa depan pendidikan pertanian Indonesia. Sebuah topik yang coba kita angkat karena mayoritas dari mata pencaharian penduduk di Indonesia adalah petani. Kemudian cukup luas lahan pertanian yang ada di Indonesia, dan pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita adalah, bisakah pertanian menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia ini? Untuk membahas tentang topik ini, kita telah menghadirkan dua narasumber yang sangat-sangat berkompeten untuk berbagi pemikiran, berbagi pengalaman dengan para pemirsa setia Dhamma TV. Kita akan menyapa satu persatu kepada dua narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Sudarmati Purnomo. Selamat malam, Dokter. Selamat malam. Ya, terima kasih atas kehadirannya di studio Dhamma TV. Pemirsa, Dr. Sudarmati Purnomo ini adalah Kepala Balai BPTP Karangploso, Jawa Timur, salah satu pusat pengkajian teknologi pertanian, dan akan berbagi tentang penelitian-penelitian, pengkajian-pengkajian tentang pertanian, sejauh mana keberadaannya dan sejauh mana relasinya dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat saat ini. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Profesor Haryono. Selamat malam, Profesor. Selamat malam, Mas. Ya, terima kasih atas kehadirannya di studio Dhamma TV. Profesor Haryono ini adalah Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang, akademisi yang pendidikan S2 dan S3-nya ditempuh di Australia. Jadi kita juga akan menanyakan kepada beliau bagaimana Australia, bagaimana Indonesia, mungkin sedikit bisa dibagi kepada pemirsa juga pertanyaannya seperti apa. Apakah kira-kira Indonesia memang lebih bagus dari Australia misalnya? Dan untuk membahas itu kita akan bertanya kepada dua narasumber kita. Saya ke Profesor Haryono. Terima kasih, Profesor. Sebagian masyarakat kita itu mungkin sedikit tidak begitu tahu tentang pertanian, Profesor. Satu kata yang mungkin ada banyak interpretasi lah semacam itu. Kalau menurut Profesor sendiri, apakah pertanian ya sebagai salah satu bidang, baik itu secara bidang ekonomi atau bidang pendidikan pertanian, ini masih menjadi suatu hal yang akan bisa eksis semacam itu, atau mungkin Profesor punya usulan lain? Udahlah, kata pertanian ini kita ganti saja, Profesor. Kita ganti apa gitu yang sekiranya lebih tren, lebih bisa menjual lah, ya, menjual. Seperti apa itu, Profesor? Jadi begini, kita melihat bahwa Indonesia seperti tadi Mas Kiswanto sampaikan, itu mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan. Itu satu poinnya, bahwa bagaimanapun sejauh orang itu masih butuh makan, maka bidang pertanian itu tidak akan bisa dihilangkan atau dinafikan perannya. Kita bisa melihat dari negara-negara maju sekalipun, itu mereka memang tidak seperti pertanian kita yang masih sebagian tuh kita sebut subsisten ya. Jadi itu yang hanya memproduksi untuk kebutuhan sendiri. Tapi di negara-negara yang sudah maju, pertanian itu sudah dikelola secara profesional, input teknologinya sudah baik, dan jangan lupa program pemerintah di sektor pertanian itu di negara sekaya apapun itu tetap concern. Jadi itu barangkali yang sedikit berbeda tadi ya. Nah, kalau di Indonesia, saya mengatakan bahwa up and down dalam setiap peminatan itu selalu terjadi. Jadi saya bisa memberi ilustrasi begini. Pada tahun-tahun 80-an, di mana era politik, hukum itu boleh dikata aspek sosial itu tertekan. Bidang-bidang ilmu seperti hukum, kemudian ekonomi, kemudian sosial politik itu boleh dikata perkembangannya relatif terhambat. Tapi begitu terjadi reformasi di bidang politik ekonomi, sekarang Anda lihat seperti apa profesi bidang hukum misalnya itu dicari orang, bidang ekonomi itu begitu menjanjikan. Tapi bukan berarti bahwa bidang pertanian itu terus tenggelam, tidak. Karena hanya masalah relatif saja menurut saya. Jadi ini bisa dibuktikan bahwa sebenarnya pertanian memang kayaknya menjadi tidak populer.
Tapi kalau dilihat dari angka-angka yang mendaftar ke kita, khususnya di Universitas Brawijaya, kita tidak menemukan bahwa itu terjadi penurunan. Hanya yang jurusan lain yang tadi karena kerannya mulai dibuka kebebasan itu dia melonjak gitu. Jadi secara relatif memang kalau kita lihat hanya lebih rendah. Tapi kalau konsistensi dari yang meminati bidang pertanian, saya tidak melihat itu terjadi penurunan, khususnya di Universitas Brawijaya. Ya. Oke. Profesor Haryono, kalau tadi sudah disampaikan bahwa up and down itu satu hal yang bisa terjadi sewaktu-waktu lah semacam itu. Kemudian jika menilik pada kondisi saat ini, Profesor, pada kondisi saat ini, tahun ajaran inilah mungkin jadi kita fokus di seleksi penerimaan mahasiswa baru yang ada beberapa media yang menyampaikan bahwa ada satu fenomena yang pertanian kurang diminati semacam itu, Profesor. Ya, makanya saya tadi bilang bahwa itu tinggal kacamata yang melihat. Jadi begini, kan itu direfleksikan dari rasio antara yang mendaftar dengan yang diterima. Itu tolok ukur yang biasa kita pakai. Jadi kalau sejauh yang saya tahu, khususnya di Fakultas Teknologi Pertanian di mana saya mengajar, itu rasionya itu masih cukup bagus ya. Jadi dari 10 tahun terakhir kita amati itu masih cukup bagus. Ini pertanda bahwa sektor ini sebenarnya tidak seperti yang dikhawatirkan orang, karena justru pada saat ini banyak peluang yang muncul karena ada industrialisasi yang geret bidang pertanian. Contohnya begini, saya beri ilustrasi pada industri sawit. Kita tahu bahwa pembukaan lahan sawit di luar Jawa itu bukan main besarnya. Hampir kebanyakan sekarang ini investor, baik dari Malaysia, dari luar Malaysia, luar Asia maksud saya ya, itu banyak yang mulai tertarik ke sektor ini. Memang sektor pertanian itu nggak kayak sektor perdagangan, bedanya di situ. Sektor pertanian itu biasanya agak lama kembali modalnya, tetapi dia sebetulnya lebih tahan terhadap krisis. Ya, ini bisa dibuktikan pada tahun 98 pada saat kita mengalami krisis moneter yang begitu hebat, krisis ekonomi yang begitu hebat. Ternyata mereka yang gugur, katakanlah seleksi di sektor perdagangan, sektor jasa, itu banyak yang masuk ke sektor pertanian. Sektor konstruksi itu banyak lari ke pertanian. Saya juga bisa memberi ilustrasi yang lain bahwa sebenarnya up and down itu bisa terjadi pada setiap bidang ilmu. Peminat dalam rangka dalam hubungannya dengan peminat, relatif tapi ya relatif. Seperti di India, saya beri contoh bahwa India itu sekarang ini sudah bisa dikatakan jenuh lapangan pekerjaan untuk sektor konstruksi. Artinya semua aspek pendidikan yang terkait dengan konstruksi, arsitektur, kemudian teknik sipil dan sejenisnya itu sudah boleh dikatakan jenuh pasar. Nah, hal seperti ini juga bisa saja terjadi pada sektor-sektor yang lain ya. Nah, kalau misalnya saja sektor pertanian itu dengan pertumbuhan perkebunan yang begitu luas di luar Jawa, sebenarnya peluangnya sangat banyak. Hanya ini yang tidak diketahui oleh orang Indonesia barangkali secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya mengatakan bahwa ada sektor-sektor di bidang pertanian, misalnya penyuluhan ya, di mana antara ilmu yang kita dapat di perguruan tinggi, di lembaga penelitian sampai ke konsumen, itu butuh satu lembaga, butuh satu expertise di bidang penyuluhan. Ini rupanya saya lihat juga masih banyak gap. Jadi sebenarnya saya tidak melihat, dan saya selaku yang pengelola untuk penyelenggaraan pendidikan di bidang pertanian, tidak worry karena dari sisi peminat kami merasakan masih cukup bagus. Oke, nanti kita sama Profesor Haryono. Saya ke Dr. Sudarmati Purnomo ini dari BPTP Jawa Timur ini. Sejauh yang diamati oleh Pak Purnomo ini ya, yang disampaikan dari Profesor Haryono tadi bahwa pertanian sebagai satu kata yang kurang populer itu. Apakah semacam itu? Apakah kita harus
tegaskan di sini, perlukah kita mengganti karena image jualnya juga. Jadi nama saya kira sangat-sangat menentukan seseorang melihat, seseorang kemudian oh ini kira-kira seperti apa. Karena gini, sebagian orang mungkin berpendapat melihat bahwa kalau bicara pertanian itu ada petani yang betul tadi kata Profesor Haryono, di pedesaan, di sawah, lumpur, panas, kehujanan, pakai apa itu penutup kepala, dan apa sebagai kelompok masyarakat yang mohon maaf pinggir ini Pak. Apakah ini satu hal yang kalau tadi Profesor Haryono tidak khawatir, tidak heran dan usual, itu suatu hal yang biasa. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah ini satu fenomena yang bisa jadi ini pertanian sedang down, ataukah insan pertanian di penelitian, di pengajian mungkin perlu berpikir langkah-langkah solusi semacam apalah, mungkin kata pertanian itu diganti misalnya, atau mungkin meniru luar negeri pertanian modern dan seterusnya. Ini perlu penelitian masuk sawah, masuk desa yang tidak melulu di lab, di lingkungan kampus dan di balai-balai penelitian ini. Seperti apa itu Pak? Terima kasih. Jadi saya setuju dengan Profesor Haryono tadi. Jadi justru sekarang ini pertanian itu sangat populer. Sangat populer. Iya, mengapa? Situasi dunia sekarang ini kan sedang krisis pangan. Nah, dan semua saya kira butuh pangan karena beberapa komoditas pertanian itu sekarang ini sedang dialihkan untuk ke energi. Jadi sekarang sedang populer dan itu menjadi tantangan dan peluang bagi kita kan itu. Nah, yang kedua, fenomena yang kedua, kalau kita lihat ya baru-baru ini kan Jawa Timur itu pilkada ya. Ya, pilkada. Dan sasarannya kan hampir semua petani. Semua bilang petani, yang direbutkan itu petani. Iya, jadi jadi rebutan dari. Iya, jadi meskipun demikian, tetapi bahwa petani itu menjadi populer. Jadi diperebutkan hampir semua calon gubernur, kan begitu. Mungkin presiden bukan tidak mungkin juga. Iya, saya kira iya. Hampir semuanya memperebutkan petani. Dan kalau tadi dibilang bahwa itu di pedesaan kemudian lumpur dan itu, tapi itu nikmat ya. Jadi nikmat. Iya, ada nikmatnya. Jadi bahwa yang punya image seperti itu kan sebenarnya di perkotaan ya, memandangnya mungkin seperti itu atau tidak mengenal banyak dengan pertanian dalam arti bahwa pertanian itu bertani kan begitu. Tetapi yang sebenarnya terjadi, meskipun banyak menilai sedemikian kurang bagus ya, tetapi di tingkat petani sendiri kalau kita pergi ke sana itu kita mendapatkan kenikmatan karena pada umumnya petani itu polos-polos. Ya, ya Pak Dar. Jadi banyak di situ ada unsur harapan. Kalau orang menanam itu kan berharap panen suatu saat. Barangkali itu juga jadi lebih apa? Dan itu paling ini Pak, paling apa ya istilahnya menimbulkan satu kepuasan. Iya. Gitu. Jadi makanya tadi yang saya bilang pada Mas Kiswanto, tergantung siapa yang menilai. Ya, benar. Jadi kalau kita yang biasa hidup di pedesaan, misalnya masyarakat pedesaan yang biasa bertani, justru dia akan merasa kalau lapangan pekerjaannya diambil orang, dia akan kehilangan jati dirinya. Oke, ya. Terima kasih Profesor, dan nanti kita sambung di segmen selanjutnya. Tahan dulu, nanti disambut di segmen kedua. Oke pemirsa, kedua narasumber kita sangat bersemangat untuk menjelaskan ternyata pertanian memiliki prospek yang tidak kalah dengan bidang-bidang yang lain. Tentunya tetap di Talkshow Dialog Khusus channel Inspirasi Dhamma TV. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.